Cerita yang berjudul Perjalanan Hidup Seorang Nenek. Hidupnya dilihat seperti sederhana jika dilihat dari seorang wanita yang pendiam, seorang nenek yang sederhana, seorang yang tidak pernah banyak berbicara tentang dirinya sendiri. Tetapi di balik itu, ada sejarah yang membawa generasi demi generasi. Hal ini juga terjadi pada Rihanna Soehairan, nenek kita Van S. Kehidupannya mulai di Cianjur sekitar tahun 1900. Tidak ada surat bukti seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan yang lain-lainnya. Tetapi yang kita ketahui dari kenangan keluarga adalah kisah seorang wanita yang memilih jalannya sendiri, yang melarikan diri dari pernikahan paksa, yang membawa keluarganya sewaktu zaman perang dan mengalami kelaparan. Cerita ini juga kisah kehidupan terakhirnya di Belanda, yang selalu dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucu yang dicintainya. Kisah berikut ini asal dari dokumen, dari kenangan, dari keluarga, dan seperti yang dikatakan anggota keluarga lainnya, nenek memiliki jiwa yang sangat kuat dan sangat beragama. Ini adalah kisah hidup seorang wanita yang kehilangan banyak hal, tetapi tidak pernah kehilangan asa-asanya, imamnya, dan betapa cintanya kepada anak-anaknya. Kisah hidupnya Nenek Van S. Kisah cerita dari keluarga yang kita alami sepanjang hidup kita ini, bukannya dari suara, tetapi dari kehadiran insan yang lembut yang selalu berada di sisi kita. Itulah nenek kita, kecil, pendiam, dengan tatapan yang manis dan penuh kasih sayang. Seorang wanita yang telah mengalami lebih banyak hal daripada yang pernah ia ucapkan dengan kata-kata, yang membawa betapa beratnya kehidupan dunia di pundaknya. Nenek lahir sekitar tahun 1900 di Cianjur sebagai Rihanna Soehairan, putri Hanapi dan Kue Rasin. Hidup sewaktu kecilnya kita tidak begitu mengetahui. Ia menikah muda dengan seorang pria dari Cianjur. Mus Kahar ketika dia meninggal, kebiasaan adat lama berlaku bahwa janda harus menikah dengan kakak laki-laki almarhum, tetapi nenek tidak mau melakukan itu. Nenek melakukan sesuatu yang tidak disangka dan berani bagi seorang wanita muda pada waktu itu. Dia melarikan diri, dia meninggalkan orang tuanya, keluarganya, dan pergi ke Bandung atau Cimahi, nekat untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Pengalaman di tempat baru. Di kota baru itu, nenek bekerja sebagai penjahit. Di tempat ini nenek bertemu dengan kakek Van S, seorang tentara. Nenek seorang wanita muda yang telah memilih jalannya baru itu.
mereka mulai berhubungan dan pada tahun 1920, 4 anak pertama lahir. Tante Mari. Pada tanggal 16 Maret 1927, kakek dan nenek menikah di Bandung. Kakek berusia 28 tahun dan nenek 27 tahun. Mulai saat itu mereka berkeluarga besar dan kehidupan yang akan membawa mereka sukacita walaupun kalah perang. Keluarga yang berkembang tapi kehilangan. Tahun berikutnya banyak dengan kelahiran, perpindahan, dan kesedihan. Nenek melahirkan anak banyak, tetapi juga kehilangan 3 anak laki-laki yang bernama Yan. Nenek mencoba segala cara untuk menjauhkan kutukan. Seperti pakaian perempuan tidak boleh menyentuh tanah. Anak laki-laki tidak boleh memakai anting-anting. Seperti yang ada cerita oleh salah seorang anggota keluarga. Ayah saya punya lubang di 2 telinganya. Saya ingat itu kutukan Janjen. Itu adalah tahun-tahun di mana nenek melindungi anak-anaknya dengan segalanya, dengan imannya, cintanya, dan perhatiannya. Masa perang. Ketika perang, keluarga itu tinggal di jalan raya Pos 1532 di Cimahi. Kakek Van S. ditawan pada tahun April 1942 dan berakhir di Kamp Baros 5. Nenek tinggal di belakang bersama 6 anak. Yang tertua berusia 18 tahun, yang termuda 9 tahun. Kita tidak tahu bagaimana ia hasil melakukannya hidupnya. Tetapi kita tahu bahwa ia membuat risoles untuk dijual di sepanjang jalan. Anak-anak membantu masing-masing sendiri. Seperti yang dikatakan salah satu dari mereka, Om Hari bukan penjual yang baik. Tapi apapun yang belum dibeli, nenek akan tetap mencoba menjualnya. Dan ada kenangan yang pahit. Mereka melihat orang-orang yang digantung di pohon. Itu adalah masa yang mengerikan. Nenek membawa keluarganya selama tahun-tahun itu, tanpa suami, tanpa keamanan, tetapi dengan kekuatan yang tak terkira. Setelah perang, mereka harus belajar hidup lagi seperti dulu. Ketika perang akhirnya berakhir, kakek dibebaskan dari Kamp Baros 5 pada tanggal 9 Mei 1946. Kakek dan nenek pergi ke Belanda untuk cuti bersama sebagian keluarga. Om Bert, Tante Nel, Tante Tilly, dan Om Hari, Tante Mari, dan Tante Ana tetap tinggal di Indonesia. Mereka telah menikah saat itu. Namun, yang disangka perpisahan sementara menjadi perpisahan definitif karena kakek tidak ikut kembali ke Indonesia. Nenek kembali sendiri bersama anak-anak, sekali lagi bertanggung jawab atas segalanya. Nenek tinggal di Indonesia hingga
hingga tahun 1958. Suatu saat, di mana ia membesarkan keluarganya tanpa pasangan, tanpa jaminan, tetapi dengan kekuatan. Kakek dan nenek tidak pernah bercerai secara resmi, tetapi nyatanya mereka telah hidup berpisah bertahun-tahun. Perjalanan ke Belanda. Pada tahun 1958, nenek mengurus paspor untuk dapat pergi ke Belanda. Nenek meninggalkan lingkungan yang familiar baginya. Rumah-rumah, aroma, bahasa, dan anak-anaknya yang telah tiada. Untuk merasakan hidup baru yang belum diketahui. Nenek tiba di Hilevliet di Rotterdam bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Bagi mereka, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar mengenal nenek, dan yang mereka kenal adalah seorang wanita yang berbicara lembut tetapi merasakan dalam-dalam, yang penyayang tetapi juga memperhatikan semua yang telah ia lalui. Kehidupan di Hilevliet. Nenek tidur di kamar yang sama dengan Bert, bukan di tempat tidur, tetapi di atas peti kayu yang digunakan tentara untuk angkut peralatan tentara. Itu bukanlah kemiskinan, tetapi iman. Nenek ingin berbaring dengan kepala menghadap ke timur, seperti yang lazim dalam tradisinya. Ia menyayangi anak-anak, semua anak. Atau kalau tamu datang, juga bila anak-anak tetangga masuk, atau ketika bayi lahir, senyum akan muncul di wajahnya yang tak akan mudah dilupakan. Ketika cucunya, Yan, lahir pada tahun 1959, itu terasa seperti keajaiban baginya. Setelah 3 Yan kecil yang hilang di Indonesia, ini adalah nama yang menyembuhkan dan memulihkan. Tas yang dicuri dan kepercayaan yang rusak. Ada sesuatu kenangan yang sering diceritakan karena sangat khas dari hati nenek yang terbuka dan jujur. Nenek pernah pergi ke pasar di Rotterdam Selatan dan membeli 2 ekor ayam, tetapi ternyata tasnya dicuri. Nenek pulang dengan kesal dan berkata kepada anaknya, "Aku tidak tahu bahwa orang Belanda tukang mencuri." Itu bukan kecewaan, itu adalah kejutan. Betapa hancurnya dunia ini. Rasa sakit yang tak dapat diucapkan. Kadang-kadang nenek naik kendaraan menuju Siekade pada hari Minggu. Kakek tinggal di sana, tidak tinggal sendirian, tetapi bersama seorang teman sekolah lama. Kemudian nenek marah, sangat marah, dan menyebut wanita itu pelacur. Baru kemudian anak-anak mengerti alasannya. Itu bukan hanya kecemburuan, itu adalah kehilangan, itu adalah pengkhianatan. Sebetulnya nenek menunggu suaminya kembali ke rumah, tapi sang suami tidak ada niat untuk kembali lagi.
Rumah baru di Rotterdam Selatan. Di Hilevliet, nenek tinggal bersama kawan, dua wanita yang asalnya juga dari Indonesia. Di Vrewi kemudian, nenek dapat rumah kecil di Noorddorp Wielewaal di pendrek tamannya kecil. Anak-anak dan cucu-cucu sering berkunjung. Selalu ada kehangatan, selalu ada risoles, selalu ada nenek. Hari terakhirnya, nenek dapat stroke waktu saat memasak. Ia dirawat di rumah sakit Deiksik dan di tempat-tempat nenek meninggal pada tanggal 16 September 1960. Keluarga mengucapkan selamat tinggal dengan cara Muslim tradisional. Para wanita mendoakannya, memandikannya, dan membungkusnya dengan kain putih. Itu terjadi di kamar tidur di Hilevliet, tempat tertawa sewaktu kesedihan dan hidup.